Kekalahan timnas Jerman di Piala Dunia 2026 membawa suasana duka bagi para pendukungnya di kota Ambon pada Selasa 30 Juni pemirsa. Kawasan Jembatan Merah Putih yang biasanya dipenuhi konvoi fans kini tampak lengang tanpa atribut dan iring-iringan kendaraan. Meski begitu, sejumlah pendukung tetap memberikan dukungan dengan mengenakan jersey Jerman sambil melintas di jalan kota utama. Informasi selengkapnya sudah dihimpunkan kami Novanda Halirat, wartawan Tribun Ambon. Rekan Novanda Lirat, silakan informasi selengkapnya. Iya, selamat sore rekan Justina di studio dan juga Tribuners dimanapun kalian berada melaporkan langsung dari kota Ambon, Maluku. Tribuners memang benar kekalahan timnas Jerman menjadi pukulan mendalam bagi para penggemar dan panser di kota Ambon, Maluku. Euforia kemenangan yang sempat nanti dirayakan saat konvoi berubah menjadi suasana sepi dan penuh kekecewaan. Pantauan tribunambon.com pada Selasa 30 Juni 2026 pagi, kawasan Jembatan Merah Putih yang biasanya ramai oleh pendukung tampak lengang. Tak terlihat iringan-iringan kendaraan, dorong knalpot maupun kibaran bendera Jerman di sepanjang jalan. Meski demikian, sejumlah fans masih menunjukkan loyalitasnya. Mereka tetap mengenakan jersey Jerman sambil mengendarai sepeda motor dan meneriakkan dukungan. Di laga 32 besar Piala Dunia 2026, Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Pertandingan berlangsung Senin 29 Juni 2026 waktu setempat itu berakhir imbang 1-1 selama 120 menit sebelum Paraguay menang 4-3 di babak tos-tosan. Sejak awal pertandingan, Jerman tampil dominan di bawah asuhan Julian Nagelsmann. Mereka menguasai jalannya laga dan terus menekan pertahanan Paraguay. Namun rapat lini belakang Paraguay membuat peluang demi peluang Jerman gagal membuah gol. Alih-alih unggul, Jerman justru kebobolan lebih dahulu. Penyerang Paraguay Julio Enciso mencetak gol melalui sundulan pada menit ke-42, memanfaatkan situasi bola mati dan membawa timnya unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Jerman meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya Kai Havertz berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-54 lewat sundulan. Meski terus menekan hingga akhir waktu normal, Jerman gagal mencetak gol tambahan. Pertandingan pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada masa tambahan, Jerman sempat mencetak gol yang dianggap sebagai penentu kemenangan. Namun gol tersebut dianulir wasit setelah melalui peninjauan karena adanya pelanggaran dalam prosesnya. Keputusan itu memicu kekecewaan dari para pemain dan pendukung Jerman pastinya. Dan Tribuners, adu penalti akhirnya menjadi penentu. Paraguay tampil lebih tenang dan efektif dalam mengeksekusi tendangan. Sebaliknya Jerman kehilangan setelah Kai Havertz dan Jonathan Tah gagal menjalankan tugasnya. Kiper Paraguay Orlando Gil tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting. Penendang terakhir Paraguay, Jose Canale, sukses memastikan kemenangan timnya. Paraguay pun menang dramatis dan memastikan langkah ke babak ke-16 besar, sementara para pemain Jerman harus menerima kenyataan pahit tersingkir lebih awal. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa disiplin bertahan dan semangat juang tinggi mampu mengalahkan tim unggulan. Sebaliknya bagi Jerman, hasil ini menjadi pukulan telak setelah tampil meyakinkan di fase grup dan keluar sebagai juara grup. Sementara di Ambon, harapan berubah menjadi sunyi, menyisakan kesetiaan para fans yang tetap berdiri dan mendukung tim kesayangannya itu. Demikian laporan saya sampaikan dari Kota Ambon, kembali ke studio.